Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-439 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Nanang sebagai Diposari, HP Burhan sebagai Rangka Lampitan, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Lis Mardiana sebagai Nyai Sakyamurti, Hari Akik sebagai Sakyamurti, Lanti sebagai Warapalupi, Peggy sebagai Aryo Sundoro, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rombongan yang terdiri sekitar 20 orang yang dipimpin langsung oleh Ken Arok itu berderap meninggalkan istana Kediri kembali ke Tumapel. Dan ketika fajar kemudian menyingsing, rombongan itu telah melewati gerbang timur. Rudra Bondo yang semalaman berbincang dengan Diposari tidak mampu lagi menahan apa yang ada dalam hatinya. Dia kemudian menjumpai Rangka Lampitan di istana. Ada apa, Rudra Bondo? Ada sebuah persoalan yang sangat penting yang ingin hamba bicarakan, tuanku. Aku senang kalau untuk selanjutnya kau benar-benar akan selalu memanggilku dengan cara seperti itu, Rudra Bondo. Panggil aku sekali lagi dengan cara itu.
Ada apa? Soal Ken Umang. Kenapa dengan Ken Umang? Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi atau tidak pantas terjadi. Kakang melihat bagaimana sikap Ken Arok kepada Ken Umang. Sikap yang bagaimana? Kau tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu? Bagaimana seandainya aku telah tahu apa yang kau maksud itu? Bagaimana sikap Kakang? Apakah Kakang tidak mencemaskan sesuatu? Rupanya kau yang justru mencemaskan sesuatu, Rudrabondo. Kakang, aku mengetahui persoalan yang ada di antara Kakang dan Ken Umang. Persoalan yang menjadi masa silam kalian berdua. Apa yang dilakukan oleh Ken Umang saat sekarang ini dengan berusaha menempatkan diri di samping Ken Arok, penguasa tertinggi di Singasari, adalah dalam rangka usahanya membuktikan apa yang pernah diucapkannya di hadapan Kakang Ranggalampitan. Bukankah benar demikian, Kakang Ranggalampitan? Jika apa yang kau ucapkan itu benar, lalu kenapa? Apakah Kakang tidak merasa cemas bekas adik iparmu itu akan membuat ulah, berbuat sesuatu yang membahayakan Kakang Ranggalampitan? Jelaskan lebih rinci, Rudrabondo. Bahaya yang bagaimana yang kau maksud itu? Jika kisah tentang masa silam Ken Umang itu sampai di telinga Ken Arok, apakah kira-kira yang akan dilakukan Ken Arok? Menurutmu apa? Kakang tentu tidak akan lupa dengan nasib Senopati Kebo Dampit yang dibunuh Ken Arok karena bermaksud membunuh dan memperkosa Ken Umang. Juga nasib Macan Kroda karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Dan kau bermaksud mengatakan bahwa aku adalah salah seorang yang pernah memperkosa Ken Umang? Demikian bukan? Ken Arok itu orang yang aneh. Ia banyak menyimpan keanehan. Kesaktiannya yang luar biasa. Kecerdasannya yang luar biasa. Sekaligus sikapnya yang gila luar biasa. Ia sanggup melakukan hal yang orang lain tidak sanggup. Ia tega menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya telah menyakitinya dengan cara yang paling mengerikan. Orang yang berani melecehkan Ken Umang adalah salah satu contoh dari orang-orang dianggapnya menyakitinya. Persoalanku dengan Ken Umang terjadi jauh sebelum Ken Arok mengenal Ken Umang. Ken Arok tidak berhak untuk menggugat hal itu. Bukan haknya. Kecuali jika aku melakukan perbuatan itu setelah Ken Umang menjadi miliknya. Itulah Kakang Rangga. Semalam aku juga berpendapat seperti itu ketika membicarakannya dengan Diposari. Namun yang kita hadapi adalah Ken Arok, bukan orang waras. Ken Arok mampu berpikir menurut enaknya sendiri, berbuat sesuai kepentingannya sendiri. Jangan cemas, Rudrabondo. Aku yakin andai kata Ken Umang bercerita, Ken Arok akan berpikir 1000 kali untuk membunuhku. Aku memiliki pasukan segelar sepapan. Jika ia berani melakukan hal itu kepadaku, maka akan terjadi pertumpahan darah. Sungguh naif, Kakang. Jika pertumpahan darah itu terjadi hanya karena persoalan Ken Umang. Seiring waktu yang terus bergerak, rombongan Ken Arok menempuh perjalanan dengan tidak ada hambatan yang merintangi. Seharian mereka berkuda dan hanya beristirahat 2 kali untuk memberikan kesempatan kepada kuda-kuda mereka merumput dan minum air sungai. Perjalanan menuju Tumapel masih jauh, membutuhkan 2 atau 3 hari untuk sampai di tempat tujuan. Dan ketika malam kemudian tiba, mereka sampai di lereng sebuah bukit. Hutan yang lebat nampak di sisi kanan. Kakang Diposari. Hamba tuanku. Kita beristirahat di sini. Perintahkan untuk segera membuat perkemahan dan perapian. Hamba tuanku. Perintah tuanku akan hamba laksanakan. Dan aku serahkan keamanan perkemahan itu kepadamu, Kakang Diposari. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan di daerah ini. Besok pagi-pagi sekali, aku akan berada di antara kalian semuanya. Tuanku akan pergi kemana? Kau tidak perlu mengetahui, Ken Umang. Nah, semuanya, kerjakan perintahku. Ken Arok tidak merasa perlu menunggu para prajuritnya untuk membangun perkemahan. Dia meloncat ke atas kudanya dan dengan tarikan sandal pancing pada kendali kuda, membuat kuda itu berderap. Kakang Diposari. Hamba tuanku. Tahukah Kakang kemana kira-kira tuanku Rajasa pergi? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Bukankah Tuan Putri sendiri melihat? Tuanku Sri Rajasa tidak mengatakan kemana perginya. Kakang Diposari mengenal tempat ini? Hamba pernah melewati tempat ini, Tuan Putri.
Akan tetapi, hamba tidak mengenalnya dengan baik. Barangkali jika Kakang Diposari mengenali tempat ini, Kakang akan tahu kemanakah kira-kira Tuanku Baginda pergi dan untuk menemui siapa. Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Sekarang, apakah hamba diperkenankan untuk memimpin para prajurit membangun perkemahan? Baiklah, silahkan Kakang. Seorang perempuan yang punya rasa ingin tahu terhadap apa yang dilakukan lelaki. Sayang sekali jika Ken Arok tergila-gila kepada perempuan semacam itu. Baiklah teman-teman, kita membangun perkemahan dan perapian. Cepat, laksanakan, ayo. Cepat. Kabut tebal turun dan hawa dingin menyengat tulang. Suasana gelap gulita, tidak nampak bintang-bintang di langit karena kemampuan mata memandang hanya sebatas beberapa depak ke depan. Andai kata saja orang mampu membebaskan diri dari kabut, maka sebenarnya di langit terlihat bintang-bintang dengan jelas karena tidak banyak mendung. Namun kabut yang turun rendah itu membuat sebuah perkampungan kecil yang dilintasinya menjadi senyap. Itulah perkampungan di mana istri Tumenggung Murti Wandawa dan anaknya berada. Kakang Aryo Sundoro, tahukah Kakang di mana ibu berada? Ibu kemana, Kakang? Ibu berada di halaman? Perutku besar sekali, Kakang. Aku tidak bisa bergerak bebas. Aku ingin berbicara dengan ibu. Tolong panggilkan ibuku, Kakang. Aryo Sundoro adalah salah seorang korban keganasan umat Durga para Bandari yang berhasil diselamatkan Kamaswara dan kemudian karena tidak memiliki keluarga lagi, hidup bersama-sama Nyai Sakyamurti. Pergaulan yang erat bahkan kemudian menumbuhkan benih-benih cinta di antara Aryo Sundoro dan Warapalupi. Meski Warapalupi tengah hamil, Aryo Sundoro yang bisu itu segera melangkah keluar, memanggil Nyai Sakyamurti yang dibutuhkan oleh anak gadisnya. Ada apa, Palupi? Apa yang ibu lakukan di luar? Ibu tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya ibu jangan pergi kemana-mana. Di luar kabut sangat tebal. Ibu bisa tersesat, Bu. Ibu mengerti, Palupi. Ibu, bagaimana? Kira-kira berapa hari lagi aku akan melahirkan anakku? Yang mengetahui kapankah kira-kira bayimu akan lahir hanya Hyang Batara Agung di atas sana, Palupi. Namun menurut pengalaman usia bayi di dalam kandungan adalah 9 bulan. Dan mungkin lebih beberapa hari. Ibu, mungkinkah kehamilan bayi sampai 12 bulan? Jangan bertanya yang aneh-aneh, Palupi. Hal itu akan membuatmu ketakutan. Aku ingin kelahiran bayiku ada ayah yang menungguiku, Bu. Nyai Sakyamurti merasakan dadanya tiba-tiba berdesir, seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan ketika Warapalupi menyebut nama ayahnya, sebenarnya lah di dalam hati Nyai Sakyamurti sebagai seorang istri bertanya, di manakah suaminya? Atau bagaimanakah keadaan suaminya? Tatapan mata Nyai Sakyamurti menerawang. Tidak terasa, matanya pun basah. Ingatannya tertuju pada sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 10 hari sebelumnya. Sebuah peristiwa aneh yang menghantuinya. Waktu itu tengah malam, kabut turun seperti yang terjadi sekarang. Nyai Sakyamurti tengah berada di halaman. Dia tidak bisa memandang jauh karena kabut yang sedemikian tebal. Di saat itulah, sosok tubuh itu muncul dari dalam kabut. Siapa itu? Nyai. Kakang Murti Wandawa. Inilah aku, Nyai. Kakak, akhirnya Kakang pulang juga. Iya, aku pulang untuk singgah. Namun, aku akan pergi lagi untuk menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kemana, Kakak? Kelak kau akan tahu, Nyai. Akan ada seseorang yang memberitahumu kemana aku pergi. Mengapa
Mengapa Kakang harus berteka-teki? Keadaanlah yang membuat menjadi teka-teki, Nyai. Nyai, jagalah Warapalupi baik-baik, Nyai. Kakang Murti Wandawa. Aku tidak mempunyai waktu banyak, Nyai. Kakang Sakyamurti. Berulang kali Nyai Sakyamurti memanggil-manggil nama suaminya, namun bayangan Sakyamurti yang muncul lamat-lamat dari kabut itu kemudian menghilang dengan cara yang sama. Wujud tubuhnya semakin mengabur, seolah kabut yang turun menelan tubuhnya dengan ganas dan memaksanya membawa pergi ke sebuah negeri yang tidak terjamah manusia. Ibu, tenangkan hatimu, Palupi. Ibu berdoa, semoga ayahmu cepat kembali dan akan memberi sebuah nama untuk bayi yang akan kau lahirkan. Ibu sendiri rupanya menyimpan sebuah masalah. Mengapa ibu tidak mau menceritakan kepadaku? Tidak, Palupi. Ibu tidak menyembunyikan apapun. Tenangkan hatimu. Siapakah itu, Ibu? Percakapan antara Nyai Sakyamurti dan Warapalupi terhenti oleh suara ketukan pintu. Mereka berdua menjadi tegang karena rumah persembunyian mereka terpencil. Tidak mungkin jika ada penduduk dari perkampungan kecil itu yang datang ke rumah itu malam hari, di saat kabut sedemikian tebalnya. Kecemasan mulai membayang di wajah kedua perempuan itu, sedangkan Aryo Sundoro yang bisu bergegas mengambil sebuah pedang. Ada orang mengetuk pintu. Siapa, Ibu? Ibu tidak tahu, Palupi. Aku takut. Kakang Aryo Sundoro, bagaimana Kakang? Siapa itu? Bukalah, Bibi. Aku ada keperluan yang sangat penting dengan Bibi. Jangan takut. Aku tidak bermaksud jahat. Aryo Sundoro, bukalah pintunya. Aryo Sundoro membuka pintu. Seorang pemuda tampan melangkah masuk. Senyumnya bersahabat, menyebabkan rasa takut Nyai Sakyamurti dan Warapalupi hilang berganti sebuah tanda tanya. Dengan seksama dan curiga, Aryo Sundoro yang bisu mengawasi pemuda itu. Benarkah aku sedang berhadapan dengan Bibi Sakyamurti? Aku istri Kakang Sakyamurti, anak muda. Siapakah kau? Namaku Ken Arok, Bibi. Nyai Sakyamurti dan Warapalupi terkejut ketika pemuda tampan itu menyebut namanya. Nampaknya ibu dan anak itu pernah mendengar nama itu. Sakyamurti tentu telah bercerita banyak tentang seorang pemuda luar biasa yang bernama Ken Arok dan menjadi seorang Akuwu di Tumapel. Anak Mas Ken Arok, Akuwu Tumapel? Benar, Bibi. Aku Ken Arok dari Tumapel. Anak Mas tentu mempunyai sebuah kepentingan dengan menempuh perjalanan jauh dari Tumapel ke tempat ini. Benar, Bibi. Aku datang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang Paman Sakyamurti. Tentang suamiku? Ada apa dengan suamiku, anak Mas? Bagaimana dengan suamiku? Bibi, Paman Sakyamurti telah gugur di medan peperangan. Ada sesuatu yang seperti merampati ruangan itu, hingga kemudian menjadi hening. Nyai Sakyamurti memandang Ken Arok dengan tatapan mata yang aneh. Warapalupi terkejut. Untuk beberapa saat lamanya dia diam terpaku. Kebingungan telah menyergapnya. Anak Mas, benarkah berita yang kau bawa itu? Aku berharap semoga Bibi bisa menerima kabar ini dengan tenang. Sebenarnya lah, Bibi, Paman Murti Wandawa telah gugur di medan peperangan antara Tumapel dan Ganter melawan Kediri. Terimalah ini, Bibi. Segenap prajurit Tumapel dan Ganter juga Singasari memberikan penghormatan kepada Paman Murti Wandawa yang telah gugur. Meski Paman Murti Wandawa berpihak kepada Kediri, akan tetapi yang dilakukannya adalah sikap seorang prajurit sejati yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara. Akhirnya, setelah Nyai Sakyamurti menerima sebuah kendil yang berisi abu jasad suaminya, yakinlah kedua perempuan itu jika Sakyamurti telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Warapalupi tidak mampu lagi menahan sesak di dadanya, maka meledaklah tangisnya. Ayah! Ken Arok kemudian menceritakan apa yang telah terjadi.
menceritakan peperangan yang terjadi antara Tumapel dan Ganter melawan Kediri, menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tumenggung Murtiwandawa yang luar biasa di medan peperangan, yang dilandasi sikapnya sebagai seorang prajurit sejati. Duka Nyai Sakyamurti menyebabkan dunia serasa gelap. Tatapan mata Nyai Sakyamurti kosong, tidak lagi terdengar sedu-sedan isaknya. Namun hatinya syarat dengan jerit tangis. Demikian pula dengan anak perempuannya yang tidak henti-hentinya dirundung kemalangan. Meski telah berhasil menguasai diri, namun matanya tetap basah membanjir air mata. Anak Mas, jadi anak Mas yang telah membunuh suamiku. Sebagaimana yang telah aku ceritakan, Bibi, yang terjadi adalah sebuah perang. Aku mengerti anak Mas, sebagai istri seorang prajurit. Aku mengerti tentang hal itu. Aku tidak akan menyalahkan anak Mas jika anak Mas tidak membunuh suamiku. Barangkali suamiku yang akan membunuh anak Mas. Terima kasih untuk pengertian Bibi. Lalu, apakah peristiwa itu terjadi pada Soma Manis yang lalu? Pada pagi hari, Bibi. Soma Manis pagi hari. Bagaimana Bibi bisa mengetahui peristiwa itu terjadi pada Soma Manis? Malamnya, suamiku itu datang. Jagat Dewa Batara. Jika demikian, yang datang menemui aku itu bukan Kakang Sakyamurti yang masih hidup, akan tetapi telah muksa. Ada apa, Bibi? Apa yang telah terjadi? Kakang Sakyamurti sempat pulang, anak Mas. Ia muncul dalam kabut. Ia menemuiku, tetapi tidak lama. Ia menemui, tetapi hanya sebentar saja. Ia pergi dan tidak kembali lagi. Meski Bibi telah memanggil-manggil namanya, ia muncul dari dalam kabut dan ia pergi juga bagai ditelan kabut. Yang datang itu bukan Kakang Sakyamurti yang masih hidup, tetapi sudah mati. Kakang Murtiwandawa. Jika demikian, Paman Sakyamurti sempat berpamitan kepada Bibi. Peristiwa itu adalah Soma Manis malam, anak Mas. Ken Arok mengangguk-anggukan kepala. Cerita yang didengarnya itu adalah luar biasa. Tetapi Ken Arok mempercayai sepenuhnya. Dia percaya bila Sakyamurti yang telah mati itu sempat berpamitan pada istrinya, pamit untuk pergi untuk selama-lamanya. Hingga tengah malam, Ken Arok berada di rumah Nyai Sakyamurti, dan ketika tiba saatnya, dia kemudian berpamitan. Bibi, aku minta maaf jika tidak bisa terlampau lama berada di sini. Aku mohon pamit, Bibi. Silakan, anak Mas. Keadaan sekarang telah berubah, Bibi. Kediri sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah Singasari. Bibi tidak perlu lagi merasa takut dikejar-kejar oleh prajurit Kediri. Jika Bibi tidak keberatan, aku akan merasa senang jika Bibi tidak tinggal di tempat yang terpencil ini. Silahkan Bibi tinggal di Tumapel. Segala kebutuhan Bibi akan aku penuhi. Tidak, anak Mas. Aku sudah kerasan tinggal di sini. Tempat ini tenang. Di tempat inilah aku menemukan Kakang Sakyamurti yang sebenarnya, yang telah bebas dari belenggu kegelapan hatinya. Biarlah aku tetap tinggal di sini. Jika demikian, kelak aku akan mengirimkan segala kebutuhan yang Bibi butuhkan. Aku juga akan membantu Bibi untuk menyampaikan kepada Kameswara dan Pinaka atas apa yang telah terjadi. Sekarang izinkanlah aku mohon pamit, Bibi. Silakan, anak Mas. Adi Warapalupi, aku minta diri. Tatapan mata Warapalupi kosong tiada bercahaya. Dia tidak berkata apapun ketika Ken Arok berpamitan padanya. Nyai Sakyamurti yang kemudian berdiri dan melangkah membukakan pintu. Dan dengan tidak berpaling lagi, Ken Arok melangkah menembus gelapnya kabut, meninggalkan jejak duka yang berkepanjangan di rumah itu. Warapalupi mendekap sebuah kendil yang berisi jasad ayahnya yang telah diperabukan. Ayah, mengapa kau tinggalkan kami, Ayah? Kau tidak kasihan kepada Palupi. Ayah Sakyamurti. Ayah, aku ikut kau, Ayah. Aku ikut kau. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nyai Sakyamurti untuk menghibur anaknya, karena hatinya sendiri terasa berantakan. Kepergian suaminya untuk selamanya terasa berat ditanggungan.
Nyai Sakyamurti yang semula mampu berdiri kukuh, kemudian bersandar di dinding. Tangannya mendekap wajahnya, untuk kemudian tubuhnya melorot terduduk ke lantai. Tidak terdengar sedu-sedannya, tetapi langsung di relung hatinya, tangisnya begitu ramai. Sementara itu, di waktu yang sama tetapi jauh di suatu tempat yang disebut Kambang Ayun, di tempat itulah sekarang Kameswara dan Pinakaswasti Ratu berada, di suatu tempat yang diyakini akan mampu melindungi bayi Parameswara dari jamahan dan buruan umat Durga para Bandari. Aku bermimpi lagi. Aku bermimpi lagi. Beberapa malam ini aku memimpikan hal yang sama. Dewa, ada apa dengan mimpi-mimpi aneh dan beruntun ini? Di sebuah ruangan yang terletak di balik air terjun Kambang Ayun, di sanalah Pinakaswasti Ratu merencanakan untuk bersembunyi, entah sampai kapan, dalam usahanya melindungi Parameswara, titisan dari Maharesi Sancari dari kehidupan masa silam. Sedangkan di ruangan yang lain, Kameswara yang digoda oleh mimpi aneh itu bangkit berdiri dan berjalan ke sebuah kolam. Mimpiku yang pertama, aku melihat Ayah Sakyamurti mengamuk menghadapi lawan yang tiada terbilang jumlahnya. Ia mengamuk dan mengamuk, membunuh dan membunuh. Namun musuh tidak terbilang jumlahnya. Mimpi itu hadir sampai 2 kali berturut-turut. Kemudian mimpi yang lain, Ayah Sakyamurti melambaikan tangan kepadaku. Jagat Dewa Batara, apa artinya semua ini? Kameswara membasuh wajahnya dengan air yang menggenang di kolam. Terasa air yang dingin itu bagai membasuh pula tulang-tulangnya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Aku berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Namun Kameswara berdesir. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu yang tidak wajar. Dia mengenali sesuatu yang tiba-tiba membuat dadanya bergolak. Sebenarnya lah, dia melihat sesuatu yang semula tidak ada menuju ke arah ada dalam wujud wajah seseorang. Rakai Walayang Pukumbayoni. Rakai, benarkah aku berhadapan dengan Rakai? Aku datang menemuimu, Kameswara. Adakah Rakai akan memberi petunjuk kepadaku? Kameswara, apakah yang sedang kau lakukan di tempat ini? Kau sekedar bersembunyi? Tuanku Rakai, tuanku tentu telah mengetahui apa yang sedang aku lakukan. Kau merasa dengan bersembunyi di tempat ini, kau akan mampu melindungi anakmu? Bagaimanakah seharusnya, Rakai? Apakah yang harus aku lakukan? Kameswara, Pujangga Sangasari mempunyai sebuah cara untuk melindungi titisannya yang lahir kembali ke dunia ini. Akan ada orang yang dengan sukarela memberikan perlindungan, bahkan dengan pengorbanan nyawanya. Jumlahnya ada 5. Mereka itulah yang harus kau cari. Dengan sebuah ciri-ciri terdapat sebuah raja, seperti yang dimiliki oleh anakmu. Carilah mereka sampai ketemu. Dengan mereka, kau harus bahu-membahu memberikan perlindungan kepada anakmu. Raja Kalacakra? Benar. Sebaliknya, kau juga harus mengenali orang-orang yang akan membunuh anakmu. Bisa jadi orang itu mempunyai hubungan yang dekat denganmu. Namun sebenarnya oleh takdir, ia telah menjadi tangan-tangan Durga. Orang itu memiliki sebuah pertanda pula, berwujud raja mata yang terletak di telapak tangan pula. Jumlah mereka ada 3. Itu sebabnya mereka disebut Trinetra. Waspadalah terhadap mereka, meski mereka sahabatmu. Sebaliknya, meski yang memiliki Raja Kalacakra itu orang yang tidak kau sukai, namun karena takdir, ia harus memberikan pengayoman kepada bayimu. Kau harus bekerja sama dengannya. Rakai, bagaimana dengan mimpi yang berkali-kali menggodaku? Peristiwa yang terjadi sama dengan mimpi itu. Kameswara termangu di tempatnya berdiri. Kameswara tidak mencegah ketika wujud Rakai Walayang Pukumbayoni yang berada di depannya itu semakin lama semakin memudar untuk kemudian lenyap sama sekali. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Kameswara? Dan bagaimana pula dengan perjalanan Ken Arok ke Tumapel? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.